gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, mana tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Jalan ke belakang, jalan. Teruskan. Lurus. Pada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah, tegak, maju. Jalan. Yang pertama, Hari Kebangkitan Nasional yang semestinya diperingati tanggal 20 Mei yang lalu, namun karena ada hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini digabungkan menjadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kami menjadi inspektur upacara, ini disebabkan karena Bapak PJ Bupati sekarang ini tengah berada di Palangkaraya, dan beliau insya Allah akan menerima SK Menteri Dalam Negeri untuk perpanjangan masa jabatan Bapak PJ Bupati yang semestinya berakhir pada bulan ini, namun karena perpanjangan beliau akan menjabat sampai dengan nanti selesainya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kalau kita bicara hari spesial hari ini dengan memperingati Hari Kalimantan Tengah, Kobar bagaimana untuk menyikapi?
harapannya tentu hasil pembangunan Kalimantan Tengah selama dipimpin oleh Bapak Gubernur Bapak Sugeng Sabran ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dalam segi keuangan daerah saja, dari awal menjabat beliau 3, sekian triliun APBD menjadi 8, sekian triliun. Jadi ada kenaikan sekitar 3 triliun, 3 kali lipat dari APBD pada waktu awal menjabat. Dan ini kita rasakan bahwa sampai ke seluruh kabupaten, wabil khusus untuk Kota Waringin Barat, kemajuan-kemajuan yang didanai oleh APBD provinsi nampak sangat kita rasakan. Seperti misalnya jalan dari Pangalambun ke Kota Waringin Lama itu adalah alokasi dana dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan masih banyak lagi yang lain-lain yang dilaksanakan oleh provinsi, termasuk pembangunan Waterfront City yang ada di Kumai. Itu juga merupakan APBD dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau kita melihat Pak, dengan apa yang disampaikan yang menjadi penekanan yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, sampai sejauh mana Bapak menyikapi pendidikan kita dan kesehatan khusus di Kota Waringin Barat? Kita di Kota Waringin Barat berupaya untuk seirama dengan kebijakan yang ada di provinsi terkait dengan kebijakan Pak Gubernur untuk 3 prioritas utama, mulai dari infrastruktur, bidang pendidikan, dan juga bidang kesehatan. Jadi sampai sekarang di Kabupaten Kota Waringin Barat, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah. Jadi tidak ada lagi sekolah yang masuk koran karena mungkin ibaratnya mau roboh, terus nanti gurunya mungkin kurang segala macam. Tentu secara bertahap itu akan dipenuhi. Jadi mulai sarana prasarana pendidikan, tenaga kependidikannya, termasuk mungkin peningkatan kapasitas guru-guru juga diikutkan untuk bimbingan pelatihan segala macam, ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan perlu diketahui salah satu SMA kita di SMA 1 di Pangalambun itu masuk nominasi masuk kategori SMA terbaik di Kalimantan Tengah dan masuk di ranking yang untuk tingkat nasional. Sedikit Pak, kalau kita menyikapi dengan guru-guru kita yang mana untuk kualitas SDM saat ini apakah menunjang atau memang perlu dimaksimalkan lagi? Guru-guru kita sebenarnya syaratnya sudah cukup karena kemarin ada pengangkatan P3K Pak. Jadi tenaga honor yang dulu diangkat oleh Dinas SKPD dengan menggunakan tenaga honor daerah, sekarang ini telah banyak yang langsung diangkat menjadi P3K yang hak dan kewajibannya sama dengan pegawai negeri. Jadi mereka ada gajinya sama dengan pegawai negeri, ada punya hak-hak pensiun, hak yang cuti segala macam hampir sama itu. Setara dengan pegawai negeri. Mungkin harapannya Bang? Harapannya tentu sekarang ini kita tinggal pemerataan guru saja. Jadi kalau sekarang mungkin banyak di perkotaan, ke depan nanti akan secara bertahap sekolah-sekolah di daerah-daerah juga akan dipenuhi guru-gurunya. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Kalimantan Tengah sudah mencapai umur 67 tahun, yang mana momen ini cukup bersejarah bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya warga Kalimantan Tengah. Nah, ini saya lihat juga pendapatan daerah cukup tinggi, khususnya di Kota Waringin Barat. Nah, mungkin sedikit Bang, kisi-kisi dengan memperingati ini. Terima kasih dalam konteks peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-67. Kami juga khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya juga Bagian Pendapatan Daerah yang mengelola pendapatan daerah, kaitkan dengan peningkatan pendapatan daerah kita di Kabupaten Kota Waringin Barat memang cukup menggembirakan. Artinya tingkat kesadaran masyarakat terhadap menjalankan kewajibannya membayar pajak-pajak daerah ini cukup tinggi. Terlebih kami juga sedang menggali lagi potensi-potensi pajak daerah yang menjadi prioritas kami, seperti misalkan tambang silika yang baru saja kemarin dilakukan RDP dengan DPRD, ada komitmen bersama antara pihak pengusaha tambang, khususnya penambang pasir silika juga dengan pemerintah daerah, artinya mendukung bahwa peningkatan pajak daerah itu merupakan suatu partisipasi kita dalam membangun kabupaten yang kita cintai, itu Kabupaten Kota Waringin Barat, yang nanti kelak juga akan mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah,
Mungkin ada harapan dengan adanya momen hari spesial bagi kita ini, Pak. Harapan kita dengan momen spesial Provinsi Kalimantan Tengah ini kita semakin maju, semakin berkah dengan melibatkan semua stakeholder, masyarakat yang ada, pemerintah dan pihak swasta dari segala macam unsur yang ada. Kewajiban-kewajiban kita salah satunya adalah dengan kepatuhan membayar pajak, baik pajak daerah di tingkat kabupaten maupun pajak daerah di tingkat provinsi. Oke, siap. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-67. Kita harapkan ke depannya Kalimantan Tengah semakin berkah, semakin maju, bisa berkompetisi dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini kita momen spesial ya, memperingati hari kelahirannya Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-67. Namun kita mendengar beberapa pidato gubernur tadi, paling tidak terlepas ada kaitan dengan untuk peningkatan kesehatan. Nah, sampai sejauh mana dinas kesehatan pada saat ini? Baik, terima kasih. Kalimantan Tengah di ulang tahunnya yang ke-67. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Kalimantan Tengah yang ke-67. Kalteng bermartabat, maju dan berkah. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kalimantan Tengah, dan saat ini memang kita sedang gencar-gencarnya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Di samping itu juga diimbangi dengan peningkatan mutu yang standar untuk pelayanan kesehatan standar di semua fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, sampai dengan layanan kesehatan di desa. Kemudian yang ketiga, tentu ini menjadi satu momen yang baik memastikan bahwa seluruh penduduk atau masyarakat di Kalimantan Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, kemudian yang mudah untuk diakses, kemudian semakin kita fokuskan penuntasan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Mungkin sedikit harapan ke depannya dengan misi momen spesial ini kepada masyarakat Kobar bagaimana? Baik, Kobar menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah, tentu seiring sejalan semua masyarakat kita Waringin Barat kita pastikan mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sampai dengan tingkat desa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana kita dengarkan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah bahwa fokus pembangunan adalah pendidikan dan kesehatan. Tentunya kami sangat bersyukur bahwa pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah umumnya dan Kota Waringin Barat khususnya bahwa dunia pendidikan sangat berbangga. Insya Allah selama ini pun juga sangat disupport oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Nah, tentunya ini merupakan modal utama kami di jajaran pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendidik, dan juga kualitas pendidikan secara umum, sehingga rapat pendidikan kita akan semakin meningkat, dan juga akses masyarakat atau siswa untuk memperoleh pendidikan semakin dekat. Insya Allah dengan dibangunnya sekolah-sekolah yang baru, Insya Allah termasuk juga nanti di bidang PAUD, Insya Allah kita akan menambah sekolah negeri di semua kecamatan yang ada. Sementara ini kan baru satu kecamatan, satu TK negeri pembina. Nanti Insya Allah harapan kita mulai tahun ini Insya Allah akan bertambah minimal satu lagi setiap kecamatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Waringin Barat menyampaikan ucapan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-67 tahun 2024 dan selamat ulang tahun kepada Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat yang ke-56, Bapak Dr. Andus Budi Santosa MSI, dan selamat juga atas perpanjangan masa jabatan penjabat Bupati Kota Waringin Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan dan kelancaran serta rahmat kepada Provinsi Kalimantan Tengah dan kepada Bapak PJ Bupati serta kepada kita semua di Kabupaten Kota Waringin Barat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kobar Jaya. Kobar Jaya.